Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari tentang Indonesia dalam lintasan sejarah. Asal mula manusia Indonesia. Menurut teori-teori, menurut para ahli, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Di sini ada asal Belanda. Bangsa Indonesia berawal dari satu daerah dan menggunakan bahasa Campa. Ada pendapat dari Van Heijden, bahasa Indonesia berasal dari Asia Tenggara. Dan ada pendapat dari William Smith, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia ini mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Sedangkan B adalah persebaran peninggalan artefak-artefak ataupun fosil-fosil manusia purba. Pendapat dari Dr. Randes Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan atau berasal dari Cina. Beliau adalah bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan, gelombang pertama dari tahun 3000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum, menggunakan perahu bercandi satu. Sedangkan gelombang kedua terjadi dari tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercadik 2. Sedangkan pendapat dari Profesor Dr. Krom, masyarakat awal Indonesia berasal dari Cina Tengah karena pada daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar. Mereka kemudian menyebar ke Indonesia sekitar tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Ada juga pendapat dari Prof. Muhammad Yamin, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, bukan dari daerah lain. Sampai di daerah yang sekarang menjadi Kepulauan Nusantara sekitar 500.000 tahun yang lalu. Yang kedua dari Asia Daratan sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sedangkan karakteristik manusia Indonesia, ciri manusia Indonesia menurut Mukhtar Lubis, ada yang berpendapat munafik yang pertama. Menurut Mukhtar Lubis, ciri pertama manusia Indonesia adalah hipokrit atau munafik. Manusia Indonesia terbiasa untuk berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, dan hal ini sudah berlangsung sejak dahulu. Penyebabnya bisa jadi karena sejak dulu manusia Indonesia terbiasa dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakannya, dipikirkannya, atau dikehendakinya karena takut akan ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya. Mukhtar Lubis menyebutkan salah satu buktinya adalah prinsip asal Bapak Senang atau ABS yang sering dilakukan oleh manusia Indonesia. Yang kedua adalah ciri manusia Indonesia menurut Mukhtar Lubis adalah enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ciri kedua yang disebut adalah seringnya manusia Indonesia mengatakan bukan saja manusia Indonesia seringkali segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuan, pikiran, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ciri manusia adalah berjiwa feodal. Ini alasan kerap kali menggeser tanggung jawab tentang suatu kesalahan ke bawahannya, lalu bawahannya menggeser ke yang lebih bawah lagi, dan begitu seterusnya, hingga akhirnya ketika tiba manusia-manusia yang bekerja di tataran paling bawah, mereka akan mengatakan
Saya hanya melaksanakan perintah dari atasan. Biasanya melempar tanggung jawab ini menurut Muhtar Lubis sangat tidak manusia Indonesia. Hal ini dikembalikan jika yang terjadi adalah kesuksesan pada setiap orang akan berlomba-lomba mengakui kontribusi dan perannya. Ada juga yang berjiwa feodal. Salah satu tujuan dari Revolusi Kemerdekaan Indonesia adalah membebaskan manusianya dari feodalisme. Namun pada kenyataannya bentuk-bentuk feodalisme baru terus bermunculan hingga kini. Sikap-sikap feodalisme dapat kita lihat dalam urusan jabatan. Banyak yang masih mengutamakan hubungan atau kedekatan ketimbang kecakapan, pengalaman, maupun pengetahuannya. Masalah feodalisme ini tidak lepas dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia kini. Politik bagi kursi atau bagi-bagi jabatan yang terjadi dalam kancah politik Indonesia adalah salah satunya. Ada yang percaya tahayul. Selanjutnya Muhtar Lubis mengatakan bahwa salah satu ciri manusia Indonesia adalah percaya tahayul. Ciri yang satu ini tak lepas dari kebudayaan dan tradisi bangsa Indonesia yang masih percaya pada benda-benda yang disembah untuk memperoleh berkah. Tak jarang nyawa pun dipertaruhkan sebagai bagian dari persembahan. Ada juga yang bersifat artistik. Kepercayaan yang menjadi bagian dari budaya manusia Indonesia rupanya membawa manusia Indonesia menjadi manusia yang dekat dengan alam. Hasilnya manusia Indonesia punya daya artistik yang cukup tinggi. Banyak hasil kerajinan masyarakat Indonesia yang diakui oleh dunia. Sedangkan untuk karakter lemah, manusia Indonesia punya watak yang lemah serta karakter yang kurang kuat. Dalam sejarah Indonesia, Bapak Presiden Soekarno adalah sosok yang mampu memberikan contoh dari ciri ini. Terkait masalah inflasi yang pernah menyerang Indonesia, Bapak Soekarno pernah mengatakan bahwa inflasi itu baik demi revolusi Indonesia. Dampaknya seperti yang banyak diketahui, inflasi Indonesia mencapai 650% dalam setahun setelah ia lengser dari kursi presiden. Kegoyahan watak merupakan akibat dari ciri masyarakat dan manusia feodal. Hal tersebut hingga kini masih terus ditemukan dalam manusia Indonesia untuk menyenangkan atasan atau menyelamatkan diri sendiri. Selain ada 6 ciri di atas, Muhtar Lubis juga menyebutkan ciri-ciri manusia Indonesia lainnya. Di antaranya adalah boros, suka berbelanja, menyukai segala sesuatu yang instan, cepat jadinya, penggerutu, punya rasa humor yang baik, cepat belajar, dan beberapa ciri lainnya. Next. Identitas nasional bangsa Indonesia dulu dan sekarang. Identitas nasional bangsa Indonesia bisa dibilang ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional itu terbentuk melalui unsur-unsur sejarah, kebudayaan. Ada juga yang berdasarkan semua unsur tersebut digabungkan menjadi satu yang membentuk satu kesatuan dan dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepribadian masyarakat Indonesia. Ya, ini satu kesatuan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi daripada identitas bangsa,
Misalnya mereka begitu bangga mempunyai keanekaragaman budaya yang ada pada tiap daerahnya masing-masing. Mereka dengan senangnya melestarikan budaya yang sangat kental akan adanya. Kita ambil contoh dari orang Jawa misalnya, sangat kental akan adanya banyak orang-orang Jawa yang rumahnya berbentuk joglo. Sedangkan joglo adalah rumah adat orang Jawa yang berasal dari Jawa. Contoh yang lain adalah orang-orang Jawa begitu antusiasnya saat ada pertunjukan wayang yang merupakan suatu kesenian. Ya, ada juga bagian identitas nasional, ada yang dinamakan dengan identitas fundamental. Sedangkan identitas fundamental berarti adalah identitas yang bersifat mendasar atau pokok. Dalam hal ini Indonesia memiliki identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman serta dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam beretika dan sebagai pandangan hidup orang Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah identitas instrumental. Indonesia memiliki identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Ada juga identitas alamiah, di mana Indonesia memiliki identitas alamiah, yaitu keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, kepercayaan, serta bentuk negara kepulauan. Negara Indonesia terkenal akan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budayanya. Selain itu, identitas ini bersifat sangat alami. Ada beberapa lagi. Ada 3 karakteristik identitas nasional. Yang pertama ada persamaan senasib. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik, bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah keinginan untuk merdeka. Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan hal ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Ada juga adalah fungsi daripada identitas nasional. Pertama adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa, terutama bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam.
Maka identitas nasional hadir untuk menjadikan satu kesatuan perbedaan tersebut. Selain itu, identitas nasional dapat mempererat jiwa masyarakat yang saling berbeda itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia, maka dari itu tidak jarang perpecahan terjadi. Seperti bunyi Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, fungsi identitas nasional adalah pemersatu bangsa. Yang kedua adalah sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan tentunya berbeda dengan negara lain. Karena dari adanya identitas, suatu negara dapat dengan mudah dikenal oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara Indonesia. Landasan negara juga bisa diartikan sebagai salah satu identitas nasional, karena landasan merupakan pegangan, pijakan, serta sumber terpercayanya dari suatu negara. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal dari negara Indonesia. Yang keempat adalah identitas negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut. Karena dalam suatu identitas biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan. Suatu negara akan maju apabila ia benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya lain. Identitas negara Indonesia inilah yang kemudian dalam perjalanannya akan membentuk persepsi negara lain atau bangsa lain di dunia terhadap Indonesia. Ya, ada juga adalah unsur-unsur pembentukan daripada suku bangsa, kebudayaan maupun bahasa. Ya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia ada bermacam-macam kriteria. Yang pertama dilihat dari suku bangsa ataupun dilihat dari agama. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Ada juga suku bangsa. Indonesia memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Ada dari kebudayaan, ada juga yang dari bahasa. Sedangkan bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Namun banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah. Mereka dalam komunikasi sehari-hari, bahasa daerah juga menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa lokal lainnya. Ada selanjutnya adalah yang mana adalah salah satu kelompok dari beberapa kelompok pembagian subkultur berdasarkan usia. Di sini generasi A dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Generasi A ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan generasi A merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming. Tidak hanya itu saja, generasi A ini lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif
terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Sedangkan di sini generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet atau generation. Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Ya, sekian pembahasan tentang sejarah lintasan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.